Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar manajemen dari jurusan Pendidikan Ekonomi, kelas A. Di slide pertama ini terlebih dahulu kami menjelaskan mengenai struktur dan desain organisasi. Yang pertama, struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Struktur organisasi memberikan karangan yang menghubungkan wewenang, karena struktur merupakan penetapan dan penghubungan antara posisi para anggota organisasi. Jika seseorang memiliki suatu wewenang, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan wewenangnya tersebut. Baiklah, saya akan melanjut pembahasan yang kedua, yaitu 3 dimensi struktur organisasi. Yang pertama yaitu kompleksitas, mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalam tingkat spesialisasi atau tingkat pembagi kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Adapun bagian diferensiasi, yang bagian A yaitu diferensiasi horizontal. Diferensiasi ini merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggota, sifat dari tugas yang dilaksanakan, dan tingkat pendidikan dan pelatihannya. Spesialisasi adalah pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan salah satu individu. Yang B, diferensiasi vertikal, merujuk pada ke dalam struktur, misalnya organisasi berbentuk tile atau flat, tergantung dari rentang kendali atau span of control. Yang C, diferensiasi spasial, tingkat sejauh mana lokasi dari kantor, pabrik, dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis. B, formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyadarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Adapun keuntungan dari standarisasi yaitu perilaku akan mengurangi keanekaragaman, memudahkan koordinasi, dan adanya penghematan. Formalisasi terbagi atas 2, yaitu bersifat eksternal bagi pegawai, peraturan prosedur dan aturan yang ditetapkan secara terinci, dikodifikasi dan dilaksanakan melalui pengawasan langsung. B, perilaku yang diinternalkan melalui nilai norma. Teknik-teknik formalisasi yaitu seleksi, persyaratan peran, peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan, pelatihan, dan ritual. C, sentralisasi. Sentralisasi tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. Adapun hambatan sentralisasi, yang pertama yaitu hanya memperhatikan struktur formal. Yang kedua, memperhatikan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsentrasi pada seseorang, unit atau tingkat. Yang keempat, kontrol dari top manajemen, tetapi keputusan tetap terletak pada anggota tingkat rendah. Adapun keuntungannya yaitu setiap manajer mempunyai keterbatasan terhadap jumlah informasi, dapat menanggapi perubahan dengan cepat, memberi masukan lebih rinci pada pengambilan keputusan. Keuntungan sentralisasi yaitu keputusan komprehensif yang akan diambil, penghematan, dan lebih efektif. Bagian yang ketiga yaitu 4 keputusan manajerial. Adapun 4 keputusan manajerial yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau program decision. Keputusan yang dibuat untuk menangani situasi dan masalah
yang cukup sering terjadi, sehingga pembuat keputusan dapat membuat aturan-aturan pembuatan keputusan untuk diterapkan di masa depan. Misalnya, keputusan untuk memesan persediaan ketika persediaan berada pada level tertentu. Yang kedua, keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar dan tidak terstruktur serta menimbulkan konsekuensi penting bagi organisasi. Adapun keputusan tidak terprogram yaitu yang pertama, kepastian terjadi jika informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tersedia dengan lengkap. Yang kedua, risiko terjadi apabila sebuah keputusan memiliki sasaran yang jelas dan didasari pada informasi yang baik, namun konsekuensi masa depan dari masing-masing alternatif keputusan tidak pasti. Yang ketiga, ketidakpastian. Berarti manajer mengetahui sasaran mana yang ingin diraih, tetapi informasi mengenai alternatif dan kejadian masa depan tidak lengkap. Yang keempat, ambiguitas. Ambiguitas selama ini dianggap sebagai situasi keputusan tersulit yang harus dilakukan. Ambiguitas memiliki arti bahwa sasaran-sasaran yang harus diraih atau masalah yang harus dilakukan tidak jelas. Bagian yang keempat yaitu dimensi struktur organisasi. Dalam kasus tertentu, ahli organisasi menggunakan pengukuran-pengukuran untuk menjelaskan dimensi-dimensi dalam organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, ukuran. Ukuran adalah jumlah anggota dalam organisasi. Yang kedua, komponen administratif. Persentase total jumlah anggota yang menjalankan tugas tanggung jawab administratif. Yang C yaitu rentang kendali. Jumlah bawahan yang menjadi tanggung jawab seorang manajemen. D. Spesialisasi. Jumlah kekhususan yang dilakukan dalam organisasi. E. Standar diasai. Adanya prosedur-prosedur untuk mengatur peristiwa yang berulang. F. Formalisasi. Sejauh mana aturan-aturan dan komunikasi yang dilakukan secara tertulis. G. Sentralisasi. Konsentrasi wewenang pengambilan keputusan. H. Kompleksitas, yaitu jumlah diferensiasi vertikal, jumlah unit atau departemen. I. Delegasi wewenang, yaitu rasio antara jumlah keputusan manajerial spesifik yang didelegasikan pucuk pimpinan dan jumlah yang diputuskan sendiri. J. Integrasi, yaitu kualitas kerjasama di antara unit-unit yang dibutuhkan untuk menyatukan tujuan atau rencana dan umpan balik yang digunakan untuk mengkoordinasikan unit. K. Diferensiasi, yaitu jumlah fungsi-fungsi khusus yang dijalankan dalam organisasi atau perbedaan dalam orientasi kognitif dan emosional di antara para manajer dari departemen yang berbeda. Terima kasih. 5. Model desain organisasi terbagi dua. 1. Model organisasi mekanistik, yaitu model yang menekankan pentingnya pencapaian produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengkoordinasi, dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu 1. Prinsip spesialisasi, yang itu merupakan sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. 2. Prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. 3. Prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 4. Prinsip rantai skalar, yaitu hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya adalah rantai tingkat manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. 2. Model organik,
yaitu menekankan pada pentingnya pencapaian keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. 6. Faktor penting dalam mendesain organisasi. Desain organisasi telah menjadi inti kerja manajerial karena usaha-usaha sebelumnya untuk mengembangkan teori manajemen kepentingan keputusan desain telah mensimulasi minat yang besar atas topik bahasa. Manajer dan pakar teori perilaku organisasi dan peneliti telah berkontribusi terhadap apa yang disebut sebagai bahan bacaan yang dapat dipertimbangkan. Manajer yang menghadapi perlunya mendesain struktur organisasi adalah pada posisi kehilangan ide sangat berbeda. Bahan desain organisasi telah mempunyai sejumlah ide yang menimbulkan konflik, yakni bagaimana suatu organisasi didesain seoptimal efektivitas. Kesimpulan. Pertama, struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Dari struktur merupakan hasil dan proses desain. Kedua, model desain. Organisasi terdiri dari organisasi mekanistik serta organisasi organik. Organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Sementara model organisasi organik yaitu menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Ketiga, faktor ketika mendesain organisasi di antara satu yang sangat penting adalah teknologi. Sifat kerja itu sendiri, karakteristik orang yang melakukan kerja, tuntunan lingkungan organisasi, keperluan untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan tersebut, dan keseluruhan strategi yang dipilih organisasi untuk berhubungan dengan lingkungan.